Habis duit berapa? Aku. Mama jujur aja, aku nggak apa-apa. Yang Ini kemarin pertanyaan. kan dapat tuh sekali treatment kan kemarin Tante Ismi juga udah lihat dok. Oh iya. Habis kita duit kan selalu berapa? kasih. Habis duit berapa? Di sini. Ya. Bahkan kamu waktu dipakai oleh si artis yang lain aja aku pernah tegur nggak? Nggak ada kan? Biasa aja kan bagi aku kan? Dia nggak keenakan. Iya. Gue yang berantem dengan dia karena dia rebutan. Oh sama yang itu. Iya. Soalnya kan dia ngeklaim. Sampai masuk berita juga tuh gue lihat di ini. Iya. Google. Tapi dia sengaja itu. Aku tahu dia sengaja. Tahu nggak alasannya? Apa? Tapi aku nggak ikut-ikutan ya. Kenapa coba? Tapi nggak ikut-ikutan ya kalau yang ini. Tanya Dokter Richard. Jadi hari ini saya bersama dengan Ismi. Emang udah? Oh iya, oke, yuk let's go. Ini aku bersama dengan 2 orang acne fighter loh ada di sini. Dan senang banget hari ini di bulan Februari kita podcast dengan jerawat yang seabrek-abrek dengan tangisan yang luar biasa. Ada jual drama di pagi-pagi Amir jualan drama. Benar. Aku masih ingat yang waktu kamu bikin di TikTok. Nangis. Akhirnya di pelan-pelan ya. Maret, April, Mei. Ini bulan kemarin. Juni ya. Akhirnya bisa sembuh. Keren loh, omongannya bener loh 3 bulan loh. Guys. Bener loh, Dokter Richard luar biasa loh. Bukan omongan ada janji loh. Saya dok yang Dokter Richard bilang 3 bulan, saya yang 4 bulan. Kita yang deg-degan lo ngomongin depan kamera. Tapi sih kita sudah biasa juga sebenarnya ya. Dan ini bukan pasien pertama dari sekian banyak pasien. Nanti kita cerita ya kenapa bisa sembuh ya. Jadi supaya bermanfaat bagi orang-orang yang acne fighter sampai jerawatan parah bisa nonton video ini dan perjalanan Ismi bagaimana kita kasih lihat ya. Jadi bukan kenapanya tapi bagaimananya cara dia sembuh. Nah, tapi karena banyak banget kita sembuhin tapi nggak ada yang terkenal kan. Jadi B aja dari mulut ke mulut. Tapi ini kan bagus ya Ismi. Betulan public figure dikenal masuk TV kemarin dok nangis bulan ya kan. Dan ini ngefek. Nah, kita tanya dari awal ya. Ismi, waktu kan banyak tuh tawaran, bukan cuma aku nih, ya kan? Pada waktu jadi parah-parahnya kan, banyak tawaran dari klinik sebelah, dari artis sebelah, dan kayak banyak lah yang tawarin masuk ya. Aku kayaknya salah satu yang terakhir deh nawarin kayak gitu punya. Iya. Kenapa kamu langsung sambut dan mau? Jadi sebelumnya juga aku di klinik lain ya dokter ya. Iya. Di Waktu klinik- itu masih di klinik lain Di malah. klinik lain. Izin dulu lagi. Izin dulu buat pindah ke Dokter Richard. Soalnya aku yang lihat Dokter Richard ini kan edukasi banget ya. Terus kayak misalkan kalau di video tuh kayak ngeliatin yang bener-bener realnya gitu ya. Dokter juga turun tangan dan ternyata pas aku sama Dokter Richard yang hubungin langsung, Dokter Richard yang ngasih pengertian-pengertian jelas dan Dokter Richard yang merhatiin banget lah Dokter Richard sama Dokter Vera ini luar biasa banget. Awalnya aja aku, habis itu Vera semua kan. Iya, tapi tetap aja ada komunikasinya gitu loh, sekelas dokter gitu. Aku di klinik lain nggak ada yang langsung dokternya, yang langsung ownernya kan. Kalau ini kan Dokter Richard di sini kan nomor satunya gitu kan. Jadi kayak Dokter Richard nih mau lah gitu. Tapi kamu percaya ya pada waktu itu ya? Sama Dokter Richard? Iya. Iyalah jelas Dokter Richard. Siapa yang nggak percaya sama Dokter Richard deh kayaknya deh. Edukasinya kalau di video-video juga semua pasien-pasiennya pada sembuh. Oke, dia langsung pamit dengan klinik sebelumnya aku izin ya. Tapi tata keramanya baik banget ya. Izin dulu kayak gitu, izin dengan artisnya juga, gila dia kan. Dan akhirnya dia gabung ke sini. Aku pikir, waduh, aku bilang kan, abis itu kan aku kan pasti sibuk juga ya. Jadi aku lempar ke Dokter Vera. Kebetulan dia tinggal di Gading Serpong. Jadi aku kasih ke Athena Gading Serpong, ke Dokter Vera. Dan aku kasih juga, dokternya juga jago aku bilang ya, acne fighter juga. Oke, kayak gimana pendapat tentang Dokter Vera? Luar biasa banget. Jadi kan aku kan suka namanya kalau panik attack banget kalau tiba-tiba dokter ini gimana dan malam-malam aku selalu ngechat dia kalau lagi kenapa-napa gitu kan, kerja aku malam baru bisa chat Dokter Vera dan dia langsung bales. Langsung bales kayak responnya cepet, terus larangan-larangannya juga dibilangin gitu. Udah nggak usah panik, tenang dia nenangin terus kalau aku lagi panik gitu. Dan luar biasa banget sih Dokter Vera juga kayak ini ngingetin aku terus loh, kesini ya Ismi 2 minggu sekali gitu. Aku kan suka ini sekarang aja udah mulai renggang banget. Sebulan dok udah gak datang, udah diingetin terus. Sombong ya. Sudah sembuh. Sombong dia ya. Nah gitu. Tapi Dokter Vera yang luar biasa ngingetin gitu. Ayo kesini rajin-rajin gitu. Kita kejar nih biar sembuh gitu. Karena aku kasih dia target 3 bulan aku sudah. Naik gaji
gaji kok. Ini tentang kepuasan dan Luar nyembuhin orang. biasa. Ini salah satu dokterku yang paling bagus ya, karena aku punya beberapa dokter. Kalau di Athena itu sistemnya beda dengan tempat lain. Kamu kan mungkin sudah banyak gonta-ganti ya. Ini aku juga mau minta insight kamu ya. Tapi kalau di Athena itu kita dokternya cuma 2 masing-masing klinik. Kayak di sini kan cuma ada 2 atau 3, paling banyak kayak gitu. Dan dokter Vera ini sendiri itu di training oleh aku langsung. 6 bulan ya, 7 bulan, 8 bulan, 8 bulan, baru boleh buka cabang. Jadi semua cabang di Athena dokter-dokternya itu harus training dengan aku. Nah, jadi waktu kamu ngobrol dengan aku kan berasa tuh, oh dapat orangnya tuh pintar, edukatif, ngejelasin detail ya gitu punya. Apa yang kamu rasakan begitu ketemu dengan dokter Vera? Sama kan? Sama beneran sama. Dari cara nyampein juga detail, terus jadi permasalahan-permasalahannya apa aja dokter Vera bisa jawab, bisa tahu info-infonya. Jadi ya emang sama smartnya sih. Puji Tuhan dok. Satu cetakan soalnya. Iya. Aduh, kenapa? Aku mau nanya dokter Richard, kenapa dokter Vera masuk ke dalam kategori dokter yang favorit di Athena menurut dokter Richard tadi? Kalau menurutku pribadi, ya sejujurnya kalau menurutku dokter yang bagus itu adalah dokter yang memiliki sifat-sifat sepertiku sebagian. Sifat apa? Dokter Vera ini ambisius orangnya. Oh, ambisi. Terus tangannya juga bagus ya, skillful. Dia menjelaskan passionnya itu tinggi. Ya, passionnya itu tinggi. Itu yang buat dia tuh mirip dengan aku. Dia kreatif tapi sayangnya dia cewek. Dia nggak bisa ngembangin kreativitasnya itu ngelebar. Jadi dia nggak semultitasking aku. Kalau aku kan kayak aku bisa kerjain ini tapi aku juga bisa kreatif, aku juga bisa ini, aku juga bisa hampir semuanya aku bisa kayak gitu. Tapi dia satu segmen yang paling bagus itu adalah dia di ambisi. Dia pengen maju, pengen belajar terus, dia tantang diri dia terus, dia rajin, sama di skill tangan dia bagus. Satu lagi dokterku yang juga bagus banget menurutku adalah Dokter Grace Medan. Itu juga ambisiusnya. Aku kayak ketemu kaca. Ambisiusnya, keinginan ambisius itu penting ya. Karena dia tuh pengen belajar, pengen lebih maju. Kayak misalnya Vera ya, bisa nyembuhin Ismi kayak gini punya ya. Di dia gila. Emang cuma Vera bisa? Gue juga bisa. Oke. Iya. Itu tuh bikin dia tuh belajar terus hal yang baru. Terus dia Vera bisa ngerjain berapa? Villa 1 orang 8 siring. Aku bisa 10. Kayak gitu punya. Jadi selalu challenge diri dia jadi lebih baik. Ada beberapa dokter yang suami dia juga jago. Suami dia di Jaksel. Jaksel tahu ya. Dokter Jovi itu juga jago. Dokter Cynthia di Jakarta Utara juga bagus. Tapi rata-rata dokterku semuanya dokter utama ya. Itu semuanya sama. Jadi di sesi ini aku pengen ceritain bahwa Ismi yang ngerasain kan. Pernah ngobrol dengan aku. Iya. Dokter Vera nggak ada bedanya kan? Sebenarnya dokter Vera itu juga di Athena ya, kayak dokter utama itu wajib ngajarin dokter pendampingnya juga sama. Jadi kalau kamu ketemu dengan dokter-dokter pendamping yang dokter yang lain, sama persis. Percayalah dengan saya. Oke. Itu bedanya kita sama dengan klinik lain. Yes. Berasa kan? Berasa. Jadi dokterku tuh sedikit tapi berkualitas gitu. Kemarin juga habis ini kan ke luar negeri tuh yang sama dokter-dokter rata-rata banyak mah itu. semua. Karena dokterku sedikit mah kirim ke luar negeri ya gampang. Kalau belajar susah. Itu loh yang sama perkumpulan dokter itu loh, dokter yang di mana sih tuh? Korea, bukan? Yang dia jadi pembicara juga. Oh iya, yang itu di yang Geneva, yang di Geneva. Swiss, Oh, iya. dan perwakilan di dokter nomor 1 juga ya, dokter. Iya, puji Tuhan. Luar biasa, keren ya, keren ya. Mantap. Susah Tapi ya. sudah ini ya, jadi waktu sensasi dokternya semuanya sama kan. Oke, begitu masuk nggak langsung sembuh kan? Malah sempet Breakout dulu breakout lagi. dulu kayak gitu. Punya berapa lama? Prosesnya berapa lama? Proses breakoutnya, apa proses sembuhnya? Pokoknya datang ke sini tuh diapain dulu sih pertama? Pertama di infus. Terus laser juga. Di infosecna. Oh. Infosecna. Apa ya? Habis infosecna di laser, di laser sama peeling, tapi cuma di bagian yang jerawatnya aja. Jadi Oh, memang yang saya gede-gedenya aja. Iya, pilihin jenis peelingnya pun saya bedain antara yang gede sama yang enggak. Jadi Oh, kamu bedain? iya, karena kan setiap jerawat itu kan punya apa ya, masing-masing lah acidnya yang harus kita pakai. Jadi makanya saya pakai coba kombinasi, kita lihat mana yang pas di dia, makanya itu yang saya pakai dulu. Mantap. Itu keren, itu ada seninya itu. Terus waktu dioles peeling kayak gimana? Waktu pengobatan pertama kayak gimana rasanya? Rasanya kalau pas pertama kali kesini kan emang lagi parah-parahnya ya. Tetap masih kayak bisa sembuh nggak ya? Masih kayak gitu, ya Allah ini ya Allah gitu. Masih kayak panik gitu loh. Dosa gue apa? Iya, dosa Azab gue gue apa? Apalagi tambah gede lagi waktu itu. Iya, yang Sampai di kayak mata bakso. sini loh. Iya, yang di Ini mata kan, gede banget. Itu masih kayak
duh ini gimana ya, sembuh nggak ya, terus ya udah ngikutin arahan dokter aja, udah datang aja terus treatment rajin dan sekarang Sempet ya Pak dokter itu setiap hari ya berchatan ya? Iya, hampir. Karena dia panik banget dong waktu itu kan, makin lama aku dok makin gede, panas, sakit, apalagi dia lagi banyak kegiatan juga ya waktu itu ya. Pokoknya ya udah chat terus, aku tenangin dulu. Cuman memang pada saat waktu udah gede sih kita sempat ambil tindakan dok, yang sempat bikin takut karena takut jadi bopeng. Oke. Nah jadi ini menurut pengalamanku ya, dari statement ini ya, menurut pengalamanku tuh tidak ada jerawat yang tidak bisa sembuh. Semua jerawat pasti bisa sembuh. Jadi kalau ada yang ngomong, dok aku sudah ke kanan ke kiri kemana-mana nggak sembuh-sembuh, mungkin kalian belum ke Athena. Iya benar. Kalau kalian Athena pasti sembuh. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Tidak ada satupun jerawat yang tidak sembuh. Asal satu hal, komunikasi dengan dokter. Iya, benar. Kebanyakan tuh kayak gini Ismi, datang ya jerawatan banyak ya, datang dengan dokter, aku kasih kamu sesuatu ya, pulang kamu coba ya, jerawatnya tambah banyak dikit atau misalnya nggak sembuh ya, terus kamu pindah ke tempat lain. Nah itu artinya kamu tidak ada komunikasi. Yang ada komunikasi itu adalah kalau kamu balik ke saya, terus kamu kasih tahu, oh ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Oh ya dosisnya kurangin, oh ya dosisnya tambahin, oh ya tambahin ini, oh ya kurangin ini. Kamu coba lagi masukin kayak gitu punya, itu yang buat sembuh. Jadi penyembuhan jerawat itu bukan krim yang paling penting, bukan peeling, bukan infus. Bahkan aku ngomong itu tidak buat kamu sembuh. Yang bikin kamu sembuh adalah komunikasi. Iya benar, dokter juga waktu WA chat aku pertama kan yang penting komunikasi ya Ismi gitu. Itu yang paling penting, komunikasi. Jadi kalau komunikasinya lancar, dokternya tahu, sering datang ke klinik, pasti sembuh. Gak mungkin nggak. Aku jamin 100% pasti sembuh. Ini buktinya. Iya benar, gue buktinya 3 bulan. Oke, habis itu, habis di treatment, habis di treatment, sempat yang mana dulu ini sembuh? Yang hidung dengan ini? Yang di sini. Yang hidung dulu ya. Yang kalau hidung. nggak salah waktu itu hidung dulu yang sembuh karena kan emang lebih kecil ya. Tapi yang bagian gede gini, aku nangis terus waktu tindakan. Kenapa? Waktu tindakan dokter Vera ya. Karena tindakannya itu kan perlu insisi drainase dok. Oh. Iya, yang itu yang kita takut jadi bopeng kemarin. Iya. Karena gede banget, Gede gila. banget. Kalau nggak Benjol aja kalah. dikeluarin, ya itulah. Kalau nggak dikeluarin ya resiko peradangannya makin tinggi, justru makin bisa ngerusak jaringan sel kulit lain ya. Jadi menyebar nanti takut Jadi psikatrik ya. Iya. Oke, aku juga ada sempat ngomong dengan Dokter Vera. Dokter Vera juga ada izin dengan aku. Aku bilang itu di drainase. Aku bilang kan drainase aja. Tapi dikerjain. Iya luar biasa ya. Jadi nangis-nangis. Iya nangis aku di dalam. Nangis itu karena apa? Sakit atau? Sakit. Oke. Tapi kalau nggak digituin kesembuh-sembuh. Iya. Jadi ya udah nggak apa-apa tahan aja. Tahan. Sakitnya nangis-nangis kalian. Gitu. Dikit kan tapi kan. Iya. Netes lumayan dok aja. Terus lumayan. Terus yang tiba-tiba muncul lagi yang di sini gede. Iya, tapi emang udah ada ininya ya. Cikal bakalnya. Iya, udah ada dulu. Sudah dari ada awal. cikal bakalnya. Terus gede lagi juga ya. Bulan berapa sih kamu yakin bahwa ini pasti akan sembuh? Dari bulan Februari tuh kan yang datang tempatku kan. Dari Maret. 3 bulan karena sesuai janji dokter kan. 3 bulan. 3 bulan kata dokter kayak 3 bulan pasti sembuh. Ya udah aku pasti percaya sama dokter gitu. Oh, 3 iya, bulan sembuh gitu. Iya, Tapi yang penting rajin juga kan kesininya juga. Kalau bolong-bolong kan kayak kemarin tuh udah sempet bolong-bolong. Berapa lama? 2 minggu sekali ya? 2 minggu sini? sekali aku kesini. Awalnya 7 hari. Oh 7 hari ya sempet. Awal-awal tuh sempat 7 hari sekali. 7 hari. Iya, jadi Oke. laser, infus. Laser, infus. Tapi kalau peelingnya saya jadain 2 minggu. Oke. Oh, jadain 2 minggu. Oke, Iya. pertanyaanku. Kenapa? Apa tujuan kamu infus dia? Kalau infus itu kan gini, SMI itu pertama kan takutnya dia nggak fit juga, kurang fit dan segala macam, dan infus multivitamin kita tuh bagus untuk menutrisi sel darah di pembuluh darah kita supaya pada saat ngobatin jerawatnya jadi lebih sembuh. Terkadang pasien-pasien yang suka hormonal acne itu kan dia mungkin banyak kekurangan nutrisi di pembuluh darahnya, makanya pada saat kita kasih multivitamin seperti itu, akhirnya jadi jerawatnya jadi lebih cepat sembuh. Oke, jadi dia komplit ke nutrisi untuk hormonalnya sehingga Iya. akhirnya hormonalnya lebih stabil. Iya, Apalagi ini untuk jerawat-jerawat hormonal. Iya. Ismi ini masuk ke jerawat hormonal. Kenapa? Karena nggak ada hormonal, tapi karena dia makan Steroid, obat hormonal sebelumnya, Iya. gejolak hormonal, maka kita harus mengendalikan hormonalnya dengan cara dari dalam. Iya. Seperti yang selalu saya ajarkan, masalah di luar obatin dari luar, masalah di dalam obatin dari dalam. Ya, kalau masalahmu ada di hati, obatin dari hatimu, ya gitu. Kalau masalahmu dari hormonal, obatin juga hormonalnya, bukan cuma jerawat. Makanya dikasih infus acne. Infus acne, Oke. Kalau laser tujuannya untuk apa?
Kalau laser itu kan dia fungsinya untuk ngurangin produksi sebum atau minyak. Dan dia bisa juga ngurangin peradangan. Jadi pada saat produksi minyak itu berkurang, otomatis sumbatan yang akan terjadi itu makin berkurang. Dan ada untuk peradangannya, sehingga dia bisa ngurangi kemerahan, antiinflamasinya berkurang, jerawatnya jadi lebih kempes. Resikonya gitu. Jadi sudah dari dalam kamu kontrol, dari luarnya pun kita tutupin pintunya supaya nggak mudah jadi jerawat. Ya, jadi nggak gampang berminyak ya? Enggak ya? Enggak sih. Habis itu kamu pilih peeling? Iya. Kenapa peeling? Peeling itu dia untuk bantu regenerasi sel. Jadi pengangkatan dari sel kulit matinya dan ngebersihin pori-porinya. Kalau untuk yang jerawat ngeradangnya, dia otomatis untuk bantu ngeringin. Karena dia kan ada terjadi regenerasi sel tuh. Jadi ntar pertumbuhan selnya jadi lebih bagus lagi, yang jadi lebih sehat lagi. Dan kalau pakai krim pun, krimnya dapat menyerap lebih baik gitu, sehingga bekerjanya lebih maksimal. Aku lebih suka peeling sih, karena peeling tuh menurutku everlasting ya. Everlasting song kayak gitu ya. Jadi kayak salah satu treatment yang paling jadul tapi paling bagus banget untuk kulit kita, asal peelingnya itu cocok ya. Dia kan jadi cuma ngomong peeling, jadi klinik tetangga nggak mesti nyontek. Jadi ada peeling tertentu yang kita bisa aplikasikan, karena peeling itu ada banyak macam sebenarnya. Kita bisa aplikasikan ke kamu. Ya. Terus pada waktu kamu di treatment, menurut kamu treatment yang paling ngefek di kamu dari 3 itu apa sih? Paling efek. Ya. Ini karena dari dalam ya. Dari dalam. Dari dalam. Ini juga. Terus juga peelingnya juga ini bagus. Dari semua produk saya, kan kamu ada pakai produk juga kan? Ya, the best. Produk skincare, facial wash, toner, krim pagi, krim malam, serum dan lain sebagainya. Satu produk yang menurut kamu the best. Night cream. Karena aku dengan tegasnya. Itu semua sama ya. Itu best seller kita ya. Iya, best seller banget. Kalau satuan itu best seller kita itu. Night creamnya. Kalau paket yang lain, masih ada WT Premium, masih ada whitening series. Tapi kalau single produk Night Acne nggak ada lawan. The best. Gila itu kayak derasnya itu kayak air mengalir sudah. Sampai masuk berapa puluh ribu selesai. Iya. Tapi cepat banget kan? Cepet ditotolin di area-areanya kan. Terus jadi kempes, kering lebih cepat. Iya. Lebih cepat ya, Kadang-kadang ada jerawat yang mau timbul pun ditotolin. Iya, totolin cepat bener. Tapi aku penasaran sama white tomatonya dokter. Ya, bentar lagi ya. Jangan dirubah cepet-cepet istri. Gak sabaran dia. Dia pengen lebih putih lagi, lu pengen apa? Transparan lo. Dokter kan lebih putih. Selagi di treatment di wajah, ditusuk-tusuk nggak? Tusuk apa maksudnya? Dipecah-pecahin, ditusuk jerawatnya. Waktu pas ini doang kan? Yang gede doang. Yang gede doang. Yang kecil-kecil nggak dipecahin? Nggak dipecahin? Kenapa nggak dipecahin, Dr. Nggak boleh dok, nanti jadi scar yang gede aja saya udah takut setengah mati jadi bopeng dok. Ya itu pelajaran yang paling penting sebenarnya ya, luar biasa. Saya itu sebenarnya mengarahkan ini dia. Banyak banget di luar sana ya, itu ditusukin. Kenapa sih aku kasih pertanyaan itu? Aku juga kan pernah kirim videonya ke dokter. Oh ditusukin juga? Nggak ada saya, ditusukin juga? Yang dokter lihat. Iya, aku nggak begitu hafal sih. Tapi ditusukin juga. Nah itu tuh aku nggak suka di klinik-klinik atau salon lain itu ditusukin. Tusukin itu akan potensi timbulnya scars. Bopeng ya? Ya, apalagi kalau caranya salah. Boleh nggak ditusuk? Boleh nggak didrainase? Boleh. Tapi satu ada teknik khusus. Yang kedua hanya jerawat tertentu. Yang kita sudah hopeless kayak gitu, pengen nggak bisa diapa-apain lagi. Sisa yang lain jangan deh. Jangan pernah. Dan kita nggak ada yang tusuk kan, kecuali yang gede itu aja kan. Itu bukan tusuk ya. Di incisi ya, di drainase. Ya, sterilnya juga harus steril banget dok. Pakai betadine segala macam. Kalau nggak nanti penyebaran infeksinya malah tambah parah. Jadi ya pokoknya harus khusus lah kayak gitu kalau mau lakuin tusuk juga. So dengan teknik yang sama, tapi dikerjakan dengan cara yang berbeda, hasilnya tetap akan berbeda ya. Walaupun kamu bisa kerjakan infus juga di tempat lain atau apa ya, tapi kalau tekniknya berbeda ya hasilnya juga akan berbeda. Terus merah nggak? Merah. Pakai perawatan apa-apa merah nggak muka kamu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Aman ya? Aman. Nggak ada mau gatal-gatal enggak. Aman. Jadi sekarang kayak gimana komentarnya? Sudah dapat cowok baru belum? Belum. Godon baru belum? Belum. Aduh. Si dokter Richard. Aduh masa gue hobi nyari duit di player lagi hobi nyari duit. Tapi Boleh. efeknya kayak gimana? Dulu kan lagi jerawatan tuh jualan. Sekarang sudah sembuh jualan. Kayak gimana? Alhamdulillah ya, walaupun beauty kan aku juga kan di jualan di TikTok. Alhamdulillah lebih tinggi. Alasannya kenapa? Lebih mulus kali ya, lebih cantik. Lebih pede ya. 1, 2.
2. Satu lebih mulus, lebih bagus, bisa lebih tunjukin. bagus, Karena kalau kita ngomongin beauty kan, kalau muka kita juga berantakan malu ya, gaya. Yang kedua lebih pede ya. Lebih pede. Bener lah, bener-bener. Terus support juga lah. Berarti sembuh itu mendatangkan banyak rezeki ya. Alhamdulillah. Kita nggak dibagi nggak? Dokter Ica sama dokter Feli itu udah banyak. Amin gitu. Iya. Habis duit berapa? Oh iya. Aku. Mama jujur aja, aku nggak apa-apa. Ya Itu kemarin kan pertanyaan. dapat tuh sekali treatment kan kemarin Tante Ismi juga udah lihat dok. Oh iya. Habis kita duit kan selalu berapa? kasih. Habis duit berapa? Di sini. Ya. Nggak apa-apa, jawab aja. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi semuanya it's for free ya, semuanya kita gratiskan, bukan khusus apa sih. Tapi kita tuh pengen kasih ini jadi contoh, jadi modal untuk kalian semuanya. Ini loh, bukti aku 3 bulan, aku ngomong bisa sembuh. Beneran bisa sembuh. Ini loh perjalanannya semuanya kita rekap jadi satu kayak gitu punya ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekarang pengen tanya Dokter Vera nih, infus akne berapa harganya? Infus akne 800.000. Oh 800.000 nggak mahal-mahal banget ya, 800.000 satu kalinya. Terus kalau laser? Laser 1,5 juta. 1,5 juta satu kalinya. Satu Sakit nggak kali. lasernya? Enggak kan? Nggak sama sekali. Rasanya Panas aja cuma ya? anget Anget ya? aja, anget aja kok. Sakit nggak sih? Nah, Nggak ada iya. rasa sakit. Nggak ada rasa sakit sama sekali. Infus di sini nggak sakit Nggak juga? ada. Luar biasa tangannya. Nggak ada. Terus peeling? Peeling itu 600.000. 600.000. Jadi kalau misalnya tadi 800 tambah 1,5 juta, 2,300, 7,300. Tambah 600. 3 juta lah ya. Ya, 3 satu jutaan. kali treatment ya. Mahal juga ya. Kalau ambil paket lebih murah dok. Oh, pakai lebih murah. Bener. Iya dong, kan Iya ya, kan lebih paket. kan sudah pasti kepake kan, dan Kepake. juga pasti juga sembuh. Kadang-kadang ambil paket itu ada gunanya loh untuk kita. Iyalah. Kadang kalau aku ngomong kayak gini ya, misalnya nih kamu infus whitening ya, misalnya kamu infus whitening. Kalau kamu infus whitening satu kali di sini berapa sih? 2 juta. 2 juta nih. Yang Kalau di ambil sini 2 paket, juta. 8 juta. Belum 8 kalau ada juta, promo. berapa dok. kali? 5. Oh 5 kali jadi Iya. 8 juta. Jadi Iya. hemat 2 juta, belum lagi dapat promo biasanya gratis sekali Gratis ya. sekali atau dapat kayak White Tomato kapsul itu harganya kan 1,5 Lebih jutaan. murah lagi. Nah, aku sarankan itu memang ngambil paket. Kenapa? Asal kita tetap percaya, sudah percaya. Misalnya aku percaya dengan Dokter Richard atau aku percaya dengan Dokter Vera. Aku ambil paket. Kenapa? Aku ajarin dengan kalian yang ada di rumah. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena ngunci aku. Karena kalau aku sudah ngambil paket, aku pasti akan nyesain. Karena duit aku mati di situ. Oh iya benar. Jadi mau nggak mau aku akan nyelesain. Dan mau nggak mau kayak aku harus giat nih datang ke sini nih. Karena duit aku ada di sini nih. Tapi kalau kamu, karena manusia ini ada malesnya. Iya. Benar. Sometimes kalau kamu bayar satu kali kayak gitu punya, terus yang kedua kalinya agak ini adalah males kayak gitu Iya. punya. Akhirnya kamu nggak bisa sampai ke tujuan kamu. Kayak gimana caranya? Kunci diri kamu, ngambil paket. Satu lebih murah, lebih hemat. Yang kedua kayak kamu setting goals-nya kamu sudah dapet gitu. Benar. Iya. Sama aku satu lagi nih dok ya. Janji dokter yang ke 5 kota. Dia ingat sendiri, gue kagak tagih. Gue kagak tagih, dia ingat sendiri. Ingat lah, tapi nunggu better dulu ya. Ini Nggak maksudnya apa-apa. nunggu Aku nggak- bekasnya ya. Iya. Aku nggak boleh. kejam. Dan dia salah paham dengan aku. Dia salah paham dengan aku sampai dia ngomong, dia salah paham dengan aku. Kamu pahamnya pada waktu itu adalah keliling 5 kota, promosiin Athena. Aku nggak suka kayak gitu. Aku nggak penting gak mau promosiin Athena. Iyalah. Sombong gue. Sombong gue. Tapi ya, nggak tahu ya, mungkin aku ngerasa kayak gini ya. Kita itu kalau berbuat baik ya, rezeki itu ngalir. Benar. Benar. Kayak kamu tuh ngasih orang ya, berbuat baik ya. Kayak kamu tuh nggak usah ngomong doain Ismi. Rezeki kita tuh pasti akan ngalir sendiri. Dan kayak apa ya, aku setiap kali ngasih edukasi, ngebantu orang. Puji Tuhan, rezekiku tuh pasti ngalir terus kayak gitu. Klinikku puji Tuhan di mana-mana rame, produkku juga habis terus kayak gitu punya. Jadi yang aku butuhin apa? Aku butuhin itu lalu banyak orang yang sadar. Oh, secara nggak langsung juga Ismi datang kota itu juga orang tahu tetap Athena kok kayak gitu. Tapi kan ada yang lebih penting daripada itu. Lebih pentingnya apa? Kamu bisa nolong banyak orang. Banyak Ismi lainnya. Benar. Yang hopeless, yang sedih. Masih kebayangan rasanya kemarin kayak gimana? Kan belum setahun kan? Belum. Masih kebayang ya lah, gak mau lagi. Rasanya itu kalau pengen kita kelupasin ini muka. Iya. Sampai desperate kayak gitu punya kan. Nah, kalau misalnya kita bisa tolong orang kayak gitu punya kan, kamu benar-benar dapat hidayah
Sesuai dengan nama Ismi kamu. Hidayah. Itu tuh yang aku pengen. Jadi aku pengen tuh nanti kalau kamu sudah sembuh, waktu kamu juga lebih lowong, aku pengen kamu kayak isi seminar gitu, kasih tahu ke masyarakat, ngumpulin orang yang jerawatan, ngasih tahu. Itu aja sih aku pengennya. Oke, lebih ke edukasi ya. Berbagi. Pengen kasih tahu orang kayak gitu, jangan orang pakai abal-abal. Kamu nggak promosi aku juga nggak jadi masalah kok. Berbagi pengalaman Oke, aja ya. dan semuanya aku sponsorin. Kamu cuma siapin waktu doang. Oke. Oke, jadi gitu cara kamu membalas aku kayak gitu punya. Kan kamu sudah sembuh kan, cara kamu balas aku itu adalah kamu kasih lagi kebaikan ke orang lain. Biasa lah dokter Richard. Oke? Sama yang aku tanya, bekasmu kapan? Oh lama. Ya, kalau bekas. Aku orangnya jujur banget. Oke. Ya kan? Aku ngomong sembuh-sembuh enggak cepet-cepet, lama-lama. Lama. Berapa bulan? 1 tahun mungkin ya. Iya. Total ya. Progressing. Tapi kayak gini punya itu ini sudah 90-an% ya. Karena jerawat kamu terlalu gede. Terlalu gede. Dan kamu jangan sepelekan. Ini yang kamu terutama daerah dagu. Itu kamu masih bisa ngulang. Recurrence. Ya, kalau yang lain kemungkinan akan kecil. Tapi kalau dagu kamu recurrence-nya akan tinggi. Jadi kalau kamu kayak recurrent tuh ngulang. Pengulangan. Jadi bisa terinfeksi lagi. Kalau misalnya kamu banyak makan yang manis, bandel, nakal, Gampang itu bisa terinfeksi lagi. muncul, tapi nggak gede-gede kayak gitu punya, simple. Dan sometimes 1-2 permasalahan kamu yang gede kayak gitu punya, atau misalnya kamu stres banget ya, itu bisa muncul nanti jerawat yang gede lagi di satu tempat kayak gitu punya. Tapi nggak seperti sekarang, yang kayak beb kayak gitu punya. Ini sekali-sekali aja, dan nggak segede itu juga. Iya, enggak, Tenang aja. Langsung balik lagi dok. Jangan, Artinya tuh, tenang aja. artinya itu kamu still punya potensi. Tetap punya potensi. Tetap punya potensi karena hormonal kamu kan sudah terlanjur bergejolak kan. Tapi bisa controlling ya. Caranya apa? Satu, jaga pola hidup kamu sehat. Kamu nggak tergantung kok sini. Kamu nggak kesini lagi sebenarnya nggak ada masalah. Yang kedua, pola hidup sehat kan gratis ya. Kamu sendiri yang jaga ya. Makan makanan kamu sendiri ya. Nggak penting mahal, yang penting sehat. Banyak minum air putih juga. Yang kedua, kurangi makan manis sama junk food. Yang ketiga, stok acne cream malam. Itu penting banget. Jadi kalau misalnya ada mau muncul, totolin. Terus usahakanlah setidaknya sebulan atau 2 bulan sekali itu peeling atau infus atau laser. Oke. Seminimalnya itu, semales-malesnya. Sesibuk-sibuknya dok, Iya. sebenarnya bukan males kok. Tapi bisa balik mulus lagi ya? Diam aja. Gak ada. Mulus ini. Bakalan balik ke semula. Ini mulus, nggak ada bekas kan? Iya. Nggak ada bekas kecuali yang di sini karena ini Sama gede yang banget. Ini masih agak lama sedikit butuh waktu sembuh sama di sini. Yang lainnya nggak ada bekas itu. Nanti itu bisa hilang yang lainnya. Oh iya. 100% itu sembuh. Iya, yang lainnya Tapi needs 100% time. kok. Oke. Dokter Vera, treatment apa nih untuk mempercepat penyembuhan dia supaya merah-merahnya cepat hilang? Bisa coba Dermation Rejuve namanya kalau di sini. Jadi yang diambil dari darah sendiri, kita olah jadi serum, diambil platelet-rich plasma. Jadi yang paling bagus tuh plasma dari tubuhnya dimasukin ke dalam kulitnya supaya nutrisi. Itu yang pertama bisa coba dilakuin. Atau mau juga facial peeling juga sebenarnya itu bisa-bisa aja untuk Peeling membantu. pilihan khusus ya yang berbeda ya. Nanti bisa Peelingnya untuk beda pembekas. lagi, betul. Bukan untuk nipisin, tapi malah dia bisa untuk nebelin kulit. Iya. Itu juga bisa. Iya, Oke. betul. Apalagi? Terus satu lagi DNA juga bisa. DNA salmon. DNA salmon itu menurut penelitian itu bisa menyembuhkan 3 kali lebih cepat. Jadi kalau Iya. misalnya ada yang luka dikasih DNA salmon itu 3 kali lebih cepat penyembuhannya. Itu juga bisa tuh. Bagus Iya. juga. Ini triple hydration juga bisa, tapi ada bagian hidungnya nggak bisa. Iya, makanya itu pakai laser sih kayaknya. Hidungnya nggak bisa. Nggak bisa Maksudnya, disuntik. Gila, nggak bisa sakit disuntik. banget. Gila Suntik loh. kayak jangan suntik gitu kan kamu Lu udah ngerasain disuntik kan? hidung, kalau hidung disuntik, pasien nggak mau datang lagi pasti. Sakit Iya. banget. Pernah dia. Benar ya, sakit kan? Aduh. Tapi bukan sama saya sih dokter. Oh sama dengan orang lain. Ya, Oke, ya sakit banget kalau hidung tuh sakit banget. Itu kekejaman yang luar biasa. Aku tuh jarang banget mau Kalau nyuntik. dokter lihat videonya sih saya meringis sih dok. Sakit banget itu. Saya Iya. lihat di Disuntik ya. Aku pengen tanya dengan dokter Vera nih. Ini kan banyak di luar sana itu kan dokter-dokter ngambil jalan instan nyuntik. Iya. Ya, nggak ada yang salah. Ya, sekali lagi aku bilang tidak ada yang salah dengan suntik jerawat karena ini adalah seni dan kita juga diajarin. Iya. Tapi aku pengen tanya dengan dokter Vera. Dokter Vera, menurut pengalaman kamu 1 tahun berapa kali kamu nyuntik jerawat? Kehitung jari sih dok. Satu jari aja, 1 tangan aja kayaknya enggak. Berapa kan?
Dokter lain setiap ada jerawat suntik. Dokterku 1 tahun belum tentu 1 jari. Kamu tanya dengan aku, sama, nggak 1 tangan. Aku juga selama jadi dokter, pasienku ratusan, nggak 1 tangan aku nyuntik. Aku nyuntik itu benar-benar ketika aku tuh nggak punya cara yang lain. Iya. Jadi menghindari banget tuh nyuntik. Banget. Bahkan saya edukasi pasiennya, kalau udah pasien tuh datang tuh kayak udah kebiasaan jadinya katanya di tempat lain saya disuntik dok kayak gitu. Iya benar. Itu Bahkan jerawatnya itu kecil tipis kayak titik gitu. doang. Disuntik, astaga. Katanya supaya cepat sembuh. Aku juga pengen tahu deh, berapa cepat sih sembuhnya? Dipilih juga sama cepat sembuhnya. Perasaan dikasih naik acne lebih cepat lagi sembuhnya. Iya. Dan lebih nggak ninggalin bopeng lagi. Nah itu. Nggak ninggalin bopeng, nggak sakit, nggak sikatrik. Jadi nggak rekuren juga. Jadi kita kulitnya jadi sensitif loh kalau sering disuntik kayak gitu. Jerawatnya bisa makin banyak. Karena itu kan yang diisi kan steroid ya dok ya. Itu ya bukan arti kita sah-sah saja ya. Namanya dokternya boleh nyuntik kan. Tapi itu tuh alasanku kenapa aku sedikit banget. Dan aku yakin di semua Athena, di Indonesia juga dokter-dokternya itu jarang nyuntik. Tapi memang ada beberapa yang case-nya memang harus suntik. Betul. Gitu. Kayak yang udah parah banget gitu. Apa nggak ada jalan lain? Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Kayak kemarin aku dikeluarin itu. Itu beda. Kamu bukan tujuannya bukan di jerawat. Iya, kamu bukan suntik jerawat yang isinya obat tertentu. Kamu disuntik untuk ngeluarin radangannya biar kurangin inflamasinya justru. Oke. Tapi keren loh, katanya nggak ada bopeng nih. Dan enaknya di sini holistik ya. Holistik ya, bukan cuma kayak treatment, krim, tapi juga dikasih tahu dari dalamnya apa yang harus kamu lakukan. Benar. Makannya. Karena itu paling penting dok. Kalau enggak 50%-nya kita kan di sini cuma ngebantu sebagai treatment mingguan. Sedangkan kamu sehari-hari di rumah kan itu pengaruhnya sama kamu sendiri. Apa yang kamu makan setiap hari. Kayak gitu. Nget. Dan di samping Ismi ini juga seorang acne fighter juga. Iya, aku sempat tahu dok. Iya parah ya ternyata ya. Parah, lebih parah dari Ismi bahkan. Iya. Dia juga acne fighter. Dia baru lulus dokter langsung kerja dengan aku dalam keadaan jerawatan. Iya. Nih, kita lihat fotonya nih. Kalian bisa lihat. Ini foto dia nih ya. Jadi sama ya. Tapi bayangin ya, pada waktu itu aku terima dia. Kenapa aku terima dia? Iya, kenapa tuh? Karena nggak ada yang lamar lagi yang bagus. Tapi itu benar. Aku tuh interview, kan Athena nggak terkenal banget waktu itu. Kalau kayak sekarang buka lamaran mah yang lamar banyak yang bagus-bagus. Waktu itu tahun berapa? Tahun berapa ya? 2017. 18. Lu lulus tahun berapa? 18 kan baru ya? selesai iya. Baru selesai. Dia tahun internship. 18 itu kan cabangku tuh baru 2. Baru 1 dong Kak Grace. Iya, baru Medan kan, Palembang dengan Medan kan. Berarti benar. dia tuh ngelamar itu pada waktu itu aku masih belum terkenal banget. Nah, dia ngelamar pada waktu itu dari beberapa yang ngelamar, dia yang paling bagus, ngejelasin paling bagus, talent dia paling bagus, pinter, dan aku ngerasa, wah ini gimana ya? Aku tuh paling kalau ketemu dengan orang tuh aku bisa bilang, ini jago nih orang nih. Pintar nih, tinggal bawa asa aja bisa nih. Masalahnya dia jerawatan pula kan. Iya. Gimana lagi dokter kecantikan, dia jerawatan lagi kayak gitu ya kan. Dengan biniku kan aku ngomongin kayak gimana ya. Ya apa-apa terima aja. Aku terima tapi dengan 3 bulan dia harus berobat terus. Dia nyuntik diri sendiri lagi. Iya, dia cerita. Kayak gini nih depan kaca. Ih, gak kebayang. Ya nggak mungkin nggak dok suntikin aku dok. Iya. Nggak mungkin dia suruh ngerasain bosnya juga. kan. Dia nyuntik sendiri. Tapi aku juga selalu ngajarin untuk ngerjain diri sendiri supaya tahu rasanya gimana. Tahu rasanya. Nggak sakit gitu. Supaya punya empati ke pasien juga. Karena kan kalau dokter banyak kan kayak gitu. Kita ngerasa empati karena kita juga pernah disuntik. Iya sakit. Terus yang gue suka dari Athena ini dokternya berasa temen ya. Beneran kayak nggak ada jarak gitu. Iya. Kan Karena sama manusia lah. iya sama-sama. Dan dia juga pernah ngerasain. Iya. Tapi luar biasa lah Ismi sudah bangkit dari azabnya. Ingat gak sih sampai ke Ustadz segala ya? Gue buat berobat muka katanya kena azab lah, kena inilah. Jadi apa aja yang sudah kau bakar nih? Yang udah Daleman kayak gitu. Daleman dibakar. Di Rukiah. Tapi ternyata pernah. obatnya ya di Athena. Enggak, itu juga penting. Ya. Doa, Iya, ibadah, penting, bener. itu penting. Tapi yang azabnya itu kan sebenarnya enggak, karena kan ada asalnya. Iman tanpa perbuatan adalah kosong, Iya. saudara-saudara.
Tapi percayalah kalau misalnya kalian cantik, kalian berobat dengan benar, kalian akan mendapatkan kesembuhan yang luar biasa, sempurna banget tanpa cacat. Butuh waktu ya Ismi ya? Butuh waktu. Gak ada yang instan? Nggak ada. Yang Butuh instan malah waktu. bahaya. Tuh. Bener akhirnya. Gara-gara gemuk Bagus. instan ya. Gitu. Gemuk dalam 2 minggu. Iya. Habis itu ternyata dia bisa, ini bulan keempat ya. Iya. Bulan keempat ya, 3 bulan sudah ini. Ini kurang lebih 6 bulan nanti progresnya sudah jadi lebih baik. Tahun depan, aku pikir 2 tahun lagi nggak ada yang tahu kamu jerawatan. Serius. 2 tahun yang lagi, 2 tahun kemudian, kamu bisa ngomong kayak, itu kayak nightmare. Nggak ada yang tahu lagi. No one knows. Iya kayak sekarang saya aja. Hmm. Pasien nggak ada yang percaya saya dulu jerawatan parah kayak gitu. Nggak ada yang, ya nggak percaya, nggak tahu kayak gitu. Lama, tapi kalau di ngomongin dia tuh lebih lama lagi. 2 Dia sudah tahun. lu hampir 5 tahun udah kerja di sini kan? Iya, ha-ha. Ini tahun dia ke-5 ya, tahun keempat. Jalan kelima. Nanti kelima. Februari depan kelima. Ha-ha. Ya, artinya dari dia parah itu sampai sekarang tuh 5 tahun dia butuh. Iya. Wow. Jangan terlalu berlomba ya, ini karena Iya. bukan lomba-lombaan, ini bukan tanding ya. Kita tuh ngincer sembuh, tapi sembuhnya yang bagus, yang sehat. Iya, nggak ketergantungan lah ya dok ya. Nggak ketergantungan kan? Enggak. Jangan-jangan sudah pakai skincare lain lagi? Enggak ada. Aku udah bilang sih nggak apa-apa nanti, yang penting kamu pakainya yang benar. Tapi dia iklan pakai yang lain mesti ya. Maksud jualan ya pakai ini dong, jerawat aku sembuh kan ya. Oke. Gak apa. Aku nggak hard feeling kan? Enggak. Walaupun kamu jualan kayak gitu punya kan, aku nggak pernah kan tegur kamu kan. Ismi, jangan pernah nggak aku tegur? Nggak pernah kan? Bahkan kamu waktu dipakai oleh si artis yang lain aja aku pernah tegur nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Biasa aja kan bagi aku kan? Agak tepi-tepi dikit ya. Dia takut. Dia nggak keenakan. Iya. Gue yang berantem dengan dia karena dia rebutan. Oh sama yang itu. Iya. Soalnya kan dia ngeklaim. Sampai masuk berita juga tuh gue lihat di ini. Iya. Google. Tapi dia sengaja itu. Aku tahu dia sengaja. Tahu nggak alasannya? Apa? Tapi aku nggak ikut-ikutan ya. Kenapa coba? Aku nggak ikut-ikutan ya kalau yang ini ya. Aku di tengah-tengah guys. Iya. Aku sebagai pebisnis yang aku bahas ya. Tahu nggak apa alasannya? Kenapa? Karena dia mau ngambil pasarku. Dr. Richard kan pasarnya segmen beauty kan. Jadi dia sengaja cari ribut seperti itu punya supaya apa? Aku menjadi atensi di beauty. Makanya habis itu kan dia promosiin produk dia. Gitu loh alasannya. Jadi dia tuh orang cerdas, ngajak ribut tuh selalu ada alasan, ada tujuan, bukan asal ajak ribut-ributan aja. Kalau kita nggak cerdas ngikutinnya, justru kita malah kejebak kayak gitu. Sebenarnya dia tuh selalu ada tujuan, mau ributin siapa aja tuh pasti ada tujuannya dia tuh. Kalau nggak ada tujuan dia nggak mau ngajakin kita ribut. Oke. Dan pada waktu itu senjata yang dibawa itu adalah kamu. Jadi kayak kamu tuh terperangkap di tengah-tengah gitu. Iya. Sampai treatment aja sampai curhat dok. Iya. Tapi aku nggak pernah kan sedikit pun marah atau klarifikasi atau apa kayak gitu punya nggak ada. Aku sendiri aja nge-SS. Iya dong, aduh. Ya udahlah itu kan urusan dokter sama. Iya. Aku nggak pernah ngajakin kamu berantem Ya serang-serangan. enggak lah. Aku Iya. mau di tengah-tengah aja. Yang fair aja lah. Fair aja. Karena memang sembunyi di gue kayak gitu. Oke, Ismi, ke depan mau ngapain lagi? Ke depan. Dalam hal apa nih? Apa nih kegiatan Kerjaan. kamu ke depan ya? Jualan TikTok sekarang? Iya sekarang lagi fokus di TikTok Shop sama sosial media yang lain juga jalan, tapi yang lagi fokus aku ngabisin waktu sekarang di TikTok. Nah itu juga aku pengen ngajarin kamu. Kamu kan sudah sembuh. Tadi kan kita sudah ngobrol juga nih tentang strategi TikTok kan. Nah itu salah satu kamu menggali untuk yang segmen menengah ke atas. Kamu bisa mulai bangun terus cerita tentang testimoninya kamu. Terus-terusan. Jadi kamu terpercaya, dipercaya orang sehingga akhirnya kamu bisa merekomendasikan gitu. Oke, aku nggak, ya terserah kamu sih. Kamu mau jualan apa aja, menurutku inilah rezeki itu semua ada yang ngatur. Ada yang ngatur, gak bakalan ketuker. Yang penting lu jualan yang Bepom. Awas lo pakai. Iya, itu mah tuh jelas. Gue cewek lu Ya sumpah jelas lu. lah itu mah Bepom kalau. Masih mau pakai yang polosan? Nggak mau, udah kapok. Udah kapok, nggak mau, udah cukup. Thank you semuanya. Dr. Vera ada yang mau disampaikan? Ya pokoknya buat teman-teman di luar sana yang lagi masih berjuang untuk acne factor-nya itu semangat ya, karena jerawat itu yang kata dokter Ica tadi bisa sembuh, dan sembuhinnya tolong jangan pakai yang aneh-aneh, pakailah yang sudah aman, yang sudah terpercaya, jadi kalian tidak terjebak 2 kali masuk perangkap yang sama maksudnya dok, karena itu sering banget.
Nah itu definisi mahal dan murah ya. Banyak yang ngomong ya, dok di sini treatment 3 juta, skincare-nya berapa harganya? 790 sampai 1 juta. Itu kalau 790, kalau dia ngambil yang sejuta lebih, WT Premium lebih mahal lagi. Dok, mahal banget dok produk dokter. Bagi Esmi kagak mahal kan, itu gratis. Iya loh, kalau dihitung itu gue udah berapa puluh juta ya, apa ratus ya? Iya, makanya. Iya. Ya kalau mau dibalikin boleh lah. Tapi kalau ngomong mahal murah ya, aku bilang dengan Ismi kayak gini ya, mahal banget dok, kayak gitu punya. Yang namanya mahal itu ya, kalau kamu beli murah, tapi kagak ada hasil, ada efek samping. Nah itu namanya mahal. Contohnya, kamu beli obat slimming kemarin, yang abal-abal, murah kan? Tapi habis itu hancur kan? Efek samping kan? Habis itu keluar duit lebih banyak kan? Itu namanya mahal. Yang namanya murah itu adalah kamu membeli sesuai dengan apa yang kamu butuh. Iya. Kalau memang 3 juta kamu bisa sembuh, kamu mau nggak? Why not? Itulah bedanya mindset orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya beli hasil, orang miskin belinya murah. Orang kaya bilang apa? Jadi apa? Putih, seperti Dr. Richard kulitnya. Bagus. Berapa? 50 juta. Gue beli. Yang penting hasil. Kalau orang agak kayak gini, berapa? 500 ribu. Ya udah, aku beli dulu. Gitu loh, itu bedanya. Jadi ini nggak mahal, sesuai banget. Dan juga dibandingin kalian beli yang murah, ujung-ujungnya ngulang dan akhirnya jadi lebih mahal. Ujung-ujung ke sini jadi 2 kali lipat, mending langsung ke sini. Thank you semuanya, thank you Ismi. Terima kasih, Mudah-mudahan berinspirasi ya semuanya. Terima kasih.